Swastiastu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Perkenalkan, nama saya Norman Bergosawita dengan NIM 25550210009. Pada video kali ini saya akan membuat rangkaian segmen di aplikasi Logisim dengan menggunakan decoder dan encoder. Sebelum itu saya jelaskan apa itu decoder dan encoder. Decoder merupakan sebuah alat yang dimanfaatkan untuk mengembalikan sebuah proses decoding sehingga membuat kita bisa menerima informasi yang asli. Decoder juga bisa didefinisikan sebagai serangkaian logika yang berguna untuk menerima masukan atau input biner dan kemudian mengaktifkan salah satu output dengan berdasarkan ukuran pada biner tersebut. Salah satu fungsi yang dimiliki oleh decoder adalah untuk memberikan kemudahan dalam menyatakan segmen. Untuk selanjutnya adalah penjelasan encoder. Encoder merupakan sebuah rangkaian kombinasi di mana termasuk ke dalam operasi kebalikan dari decoder. Encoder mempunyai jumlah maksimal yaitu 2N pada jalur input, di mana N merupakan jalur keluaran atau output. Dikarenakan mengkode informasi yang berasal dari input 2N untuk menjadi kode N bit, maka encoder akan menghasilkan sebuah kode. Kode biner tersebut sama dengan input aktif tinggi. Sementara itu, encoder sederhana bisa kita asumsikan hanya ada satu jalur input yang aktif di satu waktu. Langkah pertama, kita akan membuat rangkaian dari decoder, dan untuk tabel kebenarannya bisa diikuti pada video berikut ini. Pada bagian ini saya zoom untuk memperjelas gambar agar memudahkan memasukkan tabel kebenaran. Untuk input dari decoder ini kita masukkan D, C, B, dan A. Selanjutnya pada tabel kebenaran, pada outputnya kita bisa masukkan huruf kecil dari A, B, C, D, F, dan G. Selanjutnya kalian bisa ikuti angka-angka yang ada di tabel kebenaran ini yang telah saya buat. Setelah memasukkan angka-angka yang sesuai, tekan build circuit, maka akan menghasilkan seperti ini. Ini adalah tampilan dari decoder. Setelah itu simpan decoder ini, lalu selanjutnya buat encoder. Lalu pada pembuatan encoder kita di sini memerlukan 10 input. Dan jangan lupa memasukkan label atau nomor pada input ini akan mudah menghubungkan dengan output nanti. Selanjutnya kalian bisa ikuti cara saya ini dengan mendapatkan kabel-kabel penghubung kepada outputnya nanti agar input dan output terhubung. Nah, jika sudah buat itu, maka selanjutnya kita menambahkan gerbang OR gate dan jangan lupa mengubah posisinya, lalu hubungkan sesuai dengan yang saya buat ini.
sudah semua, selanjutnya kita tambahkan output atau keluaran pada inputnya, dan jangan lupa ubah menjadi ke 0 agar bisa terhubung. Lalu pada halaman ini kita ubah arahnya agar nanti pada di penghubungannya bisa terhubung dengan baik. Setelah itu simpan rangkaian ini, lalu kita lanjut membuat rangkaian sampel segmen menggunakan ini. Nah, selanjutnya kita tambahkan yang udah disimpan tadi, yaitu decoder dan encoder. Tambahkan keduanya itu. Setelah itu masukkan pin input sejumlah 10 buah dan sambungkan ke encodernya. Lalu encoder disambungkan ke decoder dengan arah yang terbalik. Jika sudah, tambahkan segmen pada outputnya. Lalu tinggal sambungkan dari decoder ke segmennya. Masukkan label atau penomorannya supaya nanti ketika dinyalakan akan sesuai dengan pada labelnya itu. Nah, rangkaian segmen sudah jadi, yang dimana input dan keluarnya sesuai. Pada input misalnya ditekan 1, maka akan keluar 1 pada layar LCD-nya. Sekian dari saya tutup dengan Parmasanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan.